Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita uji coba dulu ya. Di sini sudah ada Deki Kurniati, Ahmad Fajar, Melina Grace, Widya, Hilman, Ahmad Fajar. Oke, Mbak Ciko is coming. Gimana? Apakah suaranya bisa didengar? Oke, kali ini saya akan saya ingin bergabung sama Mas Fajar. Oke, gimana Mas Faisal kabarnya? Alhamdulillah Pak. Oke, ini teman-teman kan belum, mungkin ada yang belum tahu ya, Mas Faisal ini dia mendaftar di Pemkot Bogor ya? PMK Pak. PMK Bogor. PMK Bogor ya. Pada saat SKB kemarin itu mendapatkan top skor 460. Hanya dikerjakan dalam waktu 30 menit. Gimana ceritanya Mas Faisal itu? Jadi kan saya ujian akhir-akhir Pak. Iya. Otomatis sudah banyak PR kekumpul gitu. Jadi saya pas ujian tuh kebetulan banyak soal PR yang keluar. Jadi pas ya baca soal pun tahu gitu jawabannya. Waktu itu tuh nggak dicek ulang lagi Pak, karena emang udah yakin lah gitu. Soalnya udah pernah didiskusikan, udah pernah dibahas, udah pernah saya breakdown soal-soalnya. Jadi saya otomatis tinggal ngisi-ngisi lah pas ujian tuh gitu Pak. Gak banyak mikir pokoknya, soalnya si soal-soalnya tuh emang dari FR semua gitu, tinggal isi aja. Udah isi, sisa waktu 58 menit selesai, angkat tangan keluar. Udah keluar ya, berarti kayak Ya. ngisi TTS aja ya? Iya Pak, betul. Mudah sekali lah kalau orang-orang yang suka diskusi FR, sering aktif di grup, pasti bisa lah. Pasti bisa ya. Jangan cepat ya gitu. Berarti panitia sempat bingung ya? Sempat bingung Pak waktu itu. Wah, Ini Mas orang udah selesai Mas. mungkin ya? Nilai berapa? Sana. Oh, nilai berapa? 160 Pak, kata saya tuh. Waduh, hebat sana. Sampai saya ditanya lulusan mana Mas? Sana. UI. Lulusan kampus biasa Pak saya. Kampus dekat rumah. Malah jadi terkenal itu kampusnya. Gitu. Alhamdulillah Pak. Ya syukurlah kalau misalkan dengan belajar FR banyak teman-teman yang terbantu, nilainya juga bisa memuaskan, bisa menyaingi pesaing ya. Ya Pak. Itu kan sudah cukup, alhamdulillah sekali. Dengan persaingan yang semakin kesini semakin ketat, teman-teman masih bisa berkompetisi. Kemudian teman-teman di sini apakah ada yang mau bertanya berkaitan dengan FR? Silahkan ketik aja di kolom komentar. Oh iya Mas Faisal, ini kan teman-teman mungkin ada yang ada yang belum tes. Kira-kira gimana tips-tipsnya biar sukses untuk menghadapi nanti? Tip dari saya mah cuman gali FR sebanyak mungkin, terus breakdown sendiri sesering mungkin lah. Insya Allah kalau FR sering kita breakdown sendiri itu otomatis kita menghafal juga gitu Pak. Jadi gak cuman sekedar dibaca hasil diskusi orang, kitanya juga harus aktif ngerjain gitu, cari tahu, googling dan
tanya-tanya ke di grup kalau misalkan udah mentok gak ada gitu jawabannya. Dengan cara gitu Mm-mm. insya Allah sih semua variasi soal apapun insya Allah lancar ngerjainnya. Lancar ya. Itu Hamin Ya Pak. tiga, Hamin tiga harus berburu FR itu benar ya? Variasi Bener soalnya. Pak. Hmm, mirip gak jauh dari situ. 90% pasti ada lah. Soalnya tuh cuman jadi gak jauh-jauh dari FR Hamin 3 lah Pak, yakin. Mm-mm. Ini di sini ada Mas Heru nggak ini? Online nggak ini? Wah, Mas Heru lebih besar dari saya Pak. Mas Heru itu instansinya sama. Nggak online di IG nggak ini saat ini? Dia tahu Pak. Coba dilihat di daftar yang lihat. Kalau online kan Nggak ada bisa, kayaknya Pak. Heeh. tapi ini karena dadaan mungkin masih belum ini ya, masih belum pada Oh, yang tahu ya. Namanya aja ini uji coba. Nanti kalau misalkan dengan adanya ini apa kita sering ini apa live mungkin banyak manfaatnya ya nanti akan kita terusin. Terutama nanti ketika pemberkasan kan iya kayaknya Pak. kalau saya bales chat satu-satu kan agak repot. Iya bener Pak, harus dibuat kayak gini sesi tanya jawab langsung lah biar enak. Cuma masalahnya kalau misalkan ini apa di rumah kan terkendala jaringan. Kayak tadi kan Hmm, agak repot. iya. Tapi kalau misalkan di kantor juga nunggu ini jam pulang. Ini ada yang ditanyakan nggak Mas Faisal terkait pemberkasan? Kalau saya itu belum update di online-nya apa namanya. Soalnya kan kata dulu KTP udah dirubah, M-nya jadi 2 kan. Kalau yang Mm-mm. di data online pas daftar tuh M-nya masih 1 Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Kalau yang M-nya masih satu di Itu di ini ya, online-nya kalau di ya, fisiknya udah berubah gitu. di SSCN ya, Di SSCN-nya aja Pak, tapi fisiknya itu udah nanti berubah ini gitu. kalau mau merubah data minor ya di SSCN itu Nah, nanti hubungi BKD ini di BKD-nya nanti kan di menu admin kan bisa merubah. hmm, tapi kalau Mm-mm. kalau nama nggak bisa Pak, saya coba tuh. Jadi nama Ya, tuh udah aja permanen gitu. loginnya user. Oh, SSCN kan Pak? Iya, Iya, udah dicoba Pak itu. enggak maksudnya ke BKD nanti yang merubah BKD-nya. Oh, gitu. Mm-mm. Itu kalau levelnya admin Terus kan Pak, bisa merubah. hmm, oh gitu ya. Udah jelas lah Pak itu mah. Iyalah, udah tinggal jalan-jalan aja, Mas. Iya, Lah saat ini kerja atau gimana? Masih kerja? saya kuliah lagi Pak. Om, Soalnya kemarin kuliah tuh itu. gara-gara pandemi gak jelas kan ya. Ya udah saya lanjut waktu itu teh kuliah kan ijazah masih D3. Mm-mm. Ya gitu, ternyata lihat ketentuan juga ijazahnya gak bisa diakui Pak ya kecuali sudah ada surat Ya itu ini repotnya, Mas. surat izin belajar ya. Hmm. Saya aja punya ijazah kan S1 juga, yang nggak diakui. Hmm. Tapi nggak Ya bener linear Pak. sih, satunya pertanian. Pertanian nih. Nggak nyambung. Gak seru. Nggak maksudku, Eh, kalau misalkan S1 pertaniannya bisa diakui, kan bisa ini jadi penyuluh pertanian. iya bisa bisa ganti jabatan ya Pak ya.
bisa ganti. Kalau ini Pak, misalkan di ijazah namanya ada yang beda, misalkan SD, SMP, SMA sampai kuliah, SMP sampai kuliah M-nya 2 nih. Kalau yang saya yang SD tuh ada kesalahan penulisan, jadi si M-nya Ijazah terakhirnya 1 apa? Pak. Ijazah terakhirnya M-nya 2 Pak, bener sudah betul. Iya, Cuman berarti yang SD-nya aja. SD-nya aja. Jelas Pak. Ya surat keterangan aja dari SD, udah cukup. Oh gitu. Mm-mm. Saya juga udah nanya sih, cuman minta surat itu aja katanya. Pokoknya nanti buat teman-teman juga ini yang masih bingung terkait nama yang berbeda identitas, bahwasanya BKN itu patokannya itu pakai ijazah terakhir. Patokannya itu ya. Kalau jasa udah sama, tadi udah sama KTP sama yang lain, aman Pak ya? Iya, aman. Kalau Nah, KTP kan bisa dirubah. KTP, KK itu kan sewaktu-waktu bisa dirubah. Nanti dasar perubahannya ijazah terakhir. Minta sama di kelurahan dasar perubahannya ijazah Ijazah terakhir. terakhir. Saya juga udah Pak itu mah. Cuman kalau ijazah SD kan bisa dirubah ya, udah aja gitu. Paling surat keterangan Pak ya. Mm-mm. Oke Pak. Siap. Oke. Seneng nggak jadi CPNS, Mas? Seneng banget Pak. Udah impian lah ini mah. Udah mendaftar berapa kali? Saya baru lulus Pak kebetulan. Baru lulus 2019 waktu itu. Ini ada Mas Guntur tanya kalau tempat lahir akte sama dengan ijazah beda. Nggak masalah Mas, jadi ini Mas Guntur ya. Jadi biasanya ijazah itu patokannya ibu kota kabupaten. Sementara yang akte lahir itu biasanya kalau yang lahir dulu-dulu pakainya kecamatan, nama kecamatan biasanya gitu. Jadi nggak masalah untuk yang ijazah, tempat lahir di ijazah. Oke, lanjut lagi Mas Faisal. Ini berarti pengalaman pertama kali ikut CPNS ya? Ya betul Pak. Langsung Kebetulan sukses fresh ya? graduate gitu, langsung daftar, alhamdulillah keterima. Ya, ya pantas ilmunya masih kemebul Mas, masih berasap, masih hangat. Alhamdulillah. Cuman emang banyak banyak itu kok Pak, banyak materi kuliah yang nggak ada di soal CPNS gitu. Banyak banget. Contohnya yang kayak apa Mas? Soalnya kalau saya teknik komputer fokusnya di hardware Pak, kelistrikan, kayak pemrograman juga Android gitu. Kan nggak ada di soal. Tadi ada yang tanya juga, ini apa? Siapa ini ya? Guntur Pamungkas. Oh iya sama. Udah. Enggak ini. Guntur Pamungkas sudah clear. Silakan lainnya barangkali ada yang mau tanya biar langsung dijawab. Satu kali tembus. Ini siapa? Mas Hendi. Hedi. Banyak yang udah nyoba berkali-kali loh Mas, gagal Mas. Iya Pak, Saya langsung lolos kakak saya itu sampai 4 kali. sekali. Alhamdulillah. Saya aja dulu nyoba 7 kali Mas. Waduh. Tapi kali pindah-pindah ini Pak. iya, pernah Dephan, BPS, Deptan, terus KPU, BPS, terus Pemkab Gunung Kidul, terakhir Pemkot Salatiga. Nah itu yang lulus. Tapi enaknya kalau dulu itu ini apa tesnya itu bisa ini dalam setahun itu bisa banyak. Jadi
aku ikut tes itu 7 kali dalam 1 tahun. Tahun 2009. Oh, gak, jadi gak kayak sekarang ya serentak gitu Sekarang kan Pak kali. kalau dulu bisa nyabang, Hmm. bisa milih banyak. Enaknya di situ. Tapi ya ini sih plus minus juga. Kalau dulu itu bocoran sedikit sekali di internet. Terus tesnya itu nggak ada SKB, SKD cuma aja SKD jadi aja. dipermudah. Iya, SKD. SKD-nya simple, masih pakai LJK, Hmm. masih pakai pensil 2B, nggak kayak sekarang Masih pakai, offline Pak ya. masih offline. Hmm. Tapi ya ini apa tantangannya kalau dulu kan banyak ini kan, banyak nepotisme, banyak Hmm. ini apa lewat Pasti Pak ya. belakang. Ya, alhamdulillah ya dulu nggak pakai uang, langsung tes Hmm. sekali di Salatiga itu, tes sekali lolos. Soal SKD dulu sama sekarang beda gak Pak? Beda Materinya banget, gitu. TKP, TEU kan sekarang mah. beda banget. Beda ya. Ya, tingkat kesulitannya lebih anu ya, lebih sulit yang sekarang ya. Kalau dulu kan masih simpel-simpel dan soalnya itu pasaran lah istilahnya. Hmm. Kalau dulu kan akses internet aja masih susah. Iya Terus benar Pak ya. masih pakai cetak. Jadi soal itu ya dipakai lagi gitu. Tahun kemarin dia dipakai lagi gitu. Aduh, gitu ya Pak. Berarti rawan nepotisme Pak ya. Ya, nggak enaknya itu. Kalau sekarang kan transparan. Agak susahnya di Oke. situ. Makanya saya sekarang mah udah gak ada sistem nyogok-nyogok Pak ya. Semua murni lulusnya. Iya, tapi ya karena ini apa? Ledakan jumlah kampus mahasiswa yang lulus itu banyak, akhirnya ledakan pelamar semakin banyak kan persaingannya semakin ketat. Iya Apalagi betul kemarin Pak. kan moratorium kan, Mm-mm. akhirnya yang ini apa? Yang mendaftar jumlahnya banyak sekali. Ini ambil di dinas mana, Mas? Saya bukan Pak. Ah, ah. Mas Saiful ambil di dinas mana? Halo? Ambil di mana, Mas? Di PMK Bogornya. Halo, masih dengar suara saya, Mas Saiful? Mas Faisal. Sorry. Ya. Halo Pak. Halo. Salah ucap tadi, salah manggil. Oh, dikira saya Mas Saiful. Saya ambil di RS Lewiliang Pak. RSU ya? RSUD. RSUD ya? Hmm. Ya lumayan nanti nangani ini apa sistem informasi rumah sakit, Ya. SIM RS namanya. Hmm. Nanti biasanya banyak trouble di ini. Banyak trouble-nya di jaringan pas pemesanan ini apa? Pemesanan kamar. Kemudian masalah antrian tiket. Itu Oh, gitu masalahnya Pak di ya. itu aja. Sering trouble-nya di situ. Hmm. Kalau bedanya Pak di di satuan kerjaan kan ada yang ahli, ada yang terampil gitu. Kalau untuk Hmm. di satuan kerja itu bedanya dari segi job desk ada bedanya gak Pak?
Nggak ada, Mas. Nggak ada, sama aja ya. Nggak ada, sama aja. Yang beda cuma gajinya aja. Bener kan? Oh gitu. Makanya yang D3 itu sebenarnya ya gimana ya, rugi di waktu. Job desk sama, Job desk sama. gaji lebih kecil. Iya, job desk-nya sama, cuma nanti laporannya kan beda. Laporan di Dukmak itu kan beda. Cuma kan kalau sama-sama capek kan yo enak S1 lah. Bener Pak, mending langsung. Gak melu live gak? Apa? Ini teman saya baru pulang. Itu di kecamatannya Pak. Yang apa? Itu Bapak di dinasnya, maksudnya di kelurahan Ya, apa kecamatan Pak? Dulu di Kelurahan. 9 tahun. Oke, gitu dulu ya Mas Faisal ya. Ya, ya Pak. Teman-teman yang lain yang belum tes SKB, saya ucapkan selamat berjuang. Semoga ketika mengerjakan nanti diberikan kemudahan, kelancaran, dan bisa lolos CPNS. Oke, buat yang sudah lolos seleksi SKB, semoga nanti pemberkasannya lancar dan bisa tetap diangkat menjadi PNS. Oke, gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.